Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas makna dari asas-asas taekwondo yang saya pahami. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kita langsung ke penjelasan. Kita berbicara asas-asas taekwondo. Dalam hal ini sangat baik untuk kita pahami bersama, terkhusus teman-teman pelatih atau praktisi bela diri taekwondo yang hampir lupa menerapkan asas-asas taekwondo ini dalam setiap kegiatan proses berlatih. Asas-asas taekwondo ini tidak hanya untuk di lingkaran taekwondo saja, tetapi kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Bisa juga di dalam dunia kerja dan di dunia bisnis. Makanya hal ini perlu kita terapkan sama anak didik kita juga. Untuk mengetahui makna dari asas-asas taekwondo ini, menurut saya, asas yang pertama adalah budi pekerti. Cara budi pekerti. Yang pertama, seorang taekwondoin harus memiliki budi pekerti yang baik dan sikap yang sopan tentunya, baik terhadap pengurus, pelatih, sesama taekwondo dan terhadap sesama manusia di lingkungan kehidupan kita. Jadi sebagai seorang praktisi bela diri, ternyata etika itu sangat diperlukan, dikarenakan kebanyakan orang ketika sudah belajar bela diri dan sudah bisa melakukan tendangan, bantingan, pukulan, akhirnya mereka ingin mempraktikkan kelebihannya di tempat umum dan akhirnya suka berkelahi, berantem sesama teman, ya, seperti itu. Sehingga persepsi kita orang yang jago bela diri, orang yang jago bela diri itu orang jago berkelahi dan akhirnya ujungnya jadi preman. Menurut saya itu kurang tepat. Kita jangan mempunyai persepsi bahwa bela diri itu identik dengan kekerasan atau premanisme. Itu salah, sama sekali keliru menurut saya. Apa yang saya pahami dalam olahraga bela diri taekwondo ini sangat menjunjung tinggi namanya etika. Ya, semakin tinggi sabuk seseorang, maka etika semakin kita junjung. Semakin kita menjadi manusia yang beradab dan semakin kita menjadi manusia yang bermartabat. Seperti itu arti dari budi pekerti itu, teman-teman. Dengan kata lain, semakin menjadi manusia yang berpendidikan, kita semakin diikuti banyak orang. Dia semakin menjadi panutan bagi banyak orang. Kalau dia tidak punya etika, maka dia bisa memberikan contoh yang kurang baik bagi anak didiknya dan orang lain di sekitarannya. Ini juga bisa sebagai pedoman di segala bidang yang kita geluti. Asas yang kedua adalah integritas atau kejujuran. Seorang taekwondo harus bersikap jujur. Artinya, seorang taekwondoin harus mampu melaksanakan kode etik, moral, serta
prinsip-prinsip kehidupan. Contohnya, contohkan apa yang Anda katakan. Katakan apa yang Anda contohkan. Seperti itu. Contoh kejujuran yang sederhana. Anda bisa menyampaikan, maka Anda juga bisa melakukannya. Jangan cuman bisa menyampaikan tapi tidak bisa melakukan, begitu sebaliknya. Jadi pribadi yang berintegritas itu dituntut sangat tinggi dalam bela diri taekwondo. Kalau Anda ingin menjadi seorang taekwondoin yang baik, begitu juga dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia karir. Jika Anda hari ini bisa memerintah bawahan, berarti Anda juga bisa melakukan pekerjaan tersebut. Itu tanda Anda bukan cuman bisa memerintah. Asas ketiga, ketabahan. Seorang taekwondoin harus memiliki sifat yang tabah, artinya tegar dalam menghadapi kesulitan ataupun tantangan. Karena tantangan dan kesulitan akan membuatnya berkembang dan memperbaiki diri. Asas yang keempat, ya. Asas yang keempat adalah pengendalian diri. Seorang taekwondoin harus dapat mengendalikan pikiran dan tubuhnya. Artinya mampu mengendalikan emosi sehingga dapat mengontrol aksi dan reaksinya. Gitu. Sebagai seorang praktisi bela diri harus bisa mengendalikan pikiran, fisik, dan jiwa atau emosional dalam diri kita. Di poin ini yang bisa saya simpulkan adalah kita tidak diajarkan jago berkelahi lagi. Itu di tingkat yang paling dasar. Tapi justru kita belajar bicara soal pengendalian diri, kemudian kontrol diri. Ini yang paling penting. Kita harus tetap tersenyum, bahkan level yang paling atas mereka tidak lagi berkelahi. Malah skillnya bukan skill berkelahi, malah skillnya itu menghindar. Ketika mau ditendang sama lawan, diancam malah menghindar. Karena apa? Skill yang paling tinggi di tingkat bela diri taekwondo justru adalah mengalah. Ketika kita mengalah, itu bukan bicara tentang Anda tidak mampu melakukan orang, tapi kita mampu menaklukkan diri sendiri. Itulah bicara tentang pengendalian diri sendiri atau self control. Dan yang kelima, yang terakhir saya ketahui adalah semangat pantang menyerah. Seorang taekwondoin harus memiliki semangat pantang menyerah atau gigih dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Tidak pernah ada kata putus asa. Jadi, sebagai praktisi bela diri ataupun yang hari ini sedang menonton channel ini, Anda sekarang bergelut di dunia bisnis atau dunia sekolah, atau adik-adik juga masih sekolah, atau adik-adik sekarang masih belajar, jangan pernah menyerah. Karena inilah ciri-ciri orang yang sukses. Mereka tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun Anda sukses, dan menyerah dalam kondisi Anda gagal. Jangan menyerah dalam kondisi Anda tertindas. Jika Anda ingin menjadi seorang
kesatria atau kesatria sejati. Anda ingin menjadi seorang pemenang, Anda harus belajar sabar, dan yang penting untuk belajar jangan mudah menyerah. Baik, demikian yang bisa saya pelajari atau bisa saya sampaikan dari dunia bela diri taekwondo. Asas-asas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini semoga bisa kita manfaatkan. Semoga video ini menginspirasi Anda. Jangan lupa klik like dan berikan komentar-komentar positif dalam kolom komentar. Terus berjuang para generasi taekwondo Indonesia, mengharumkan nama kota, nama provinsi Anda, bahkan suatu hari Anda harus bercita-cita mengharumkan nama bangsa dan negara asing Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.